Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Prestiti, presensi 39 dari kelas A2 Denpasar. Di sini saya akan melakukan bimbingan belajar dengan siswa SD dengan materi interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, bagaimana kabarnya, Adik? Baik. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sebelumnya Adik pernah dengar nggak apa itu interaksi? Enggak. Interaksi itu adalah suatu kegiatan atau komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, sekarang kita bahas tentang interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar manusia. Interaksi sosial itu biasanya dibagi menjadi 3. Ada interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi individu dengan individu itu maksudnya adanya interaksi antara satu orang dengan satu orang lainnya. Contohnya seperti berjabat tangan, bersapa, bersalaman, atau misalnya ketika adik sedang berbelanja ke warung. Di sana akan terjadinya interaksi antara adik dan ibu penjual. Nah, yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok. Maksudnya adanya interaksi antara satu orang dengan kelompok itu, satu orang yang berbicara dan berkelompok atau banyak orang yang mendengarkan. Misalnya seperti guru yang sedang mengajar di kelas. Ada satu orang guru yang berbicara di depan kelas dan peserta atau murid-muridnya yang lainnya mendengarkan. Yang ketiga ada interaksi kelompok dan kelompok. Artinya interaksi itu ada satu tim yang isinya banyak dengan satu tim yang lagi yang isinya banyak juga orangnya. Contoh dari interaksi kelompok dan kelompok itu ada misalnya pada saat permainan tarik tambang, sepak bola, dan lain sebagainya. Nah, adik pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih adanya interaksi sosial? Terus apa sih hubungannya dengan manusia? Seperti itu. Nah, interaksi sosial itu terjadi karena manusia itu adalah makhluk sosial. Adik tahu nggak kenapa manusia dikatakan makhluk sosial? Nggak tahu. Manusia dikatakan makhluk sosial dikarenakan manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Dari bangun tidur hingga tidur kembali. Pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Itulah mengapa manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Nah, ini ada beberapa contoh interaksi individu antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ini adalah gambar interaksi individu dengan individu, di mana ada satu orang yang berkomunikasi dan satu orang lainnya juga ikut melakukan berkomunikasi. Inilah yang dinamakan interaksi individu dengan individu. Ya. Nah, kalau gambar ini adalah gambar seorang guru yang mengajar muridnya di dalam kelas. Ini artinya adanya interaksi individu dengan kelompok. Satu orang guru yang berbicara dan beberapa muridnya yang mendengarkan. Selanjutnya interaksi kelompok dan kelompok. Ini adalah gambar interaksi kelompok dengan kelompok. Yang pertama ada 2 tim yang sedang bermain sepak bola. Satu tim pemain sepak bola itu terdiri dari 11 orang. Itulah mengapa dikatakan adanya interaksi antara kelompok dengan kelompok. Seperti gambar di bawah, anak-anak sedang melakukan kegiatan atau permainan tarik tambang. Ya. Nah, sekarang kita membahas interaksi manusia dengan lingkungan.
interaksi manusia dengan lingkungan merupakan interaksi dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Contohnya itu seperti petani yang sedang membajak sawah. Petani itu sedang berinteraksi dengan persawahannya. Contoh yang lainnya seperti ibu sedang mencuci di sungai, ibu mencari kayu bakar di hutan, di mana ibu mencuci sungai itu artinya ibu sedang berinteraksi dengan sungai atau air sungai. Sedangkan ibu mencari kayu bakar artinya ibu sudah melakukan interaksi antara pohon-pohon atau ranting-ranting yang ada di hutan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh interaksi manusia dengan lingkungan. Ini ada petani yang sedang membajak sawah, dan ibu yang sedang mencari kayu bakar, dan ibu sedang mencuci pakaiannya di sungai. Ya. Nah, biasanya interaksi sosial yang sering kita temukan di masyarakat atau di lingkungan masyarakat itu ada interaksi di lingkungan pasar. Nah, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli. Nah, interaksi sosial di pasar biasanya terjadi antara pedagang dengan pedagang, pedagang dengan pembeli, pembeli dengan pembeli, pedagang dengan pemasok barang, dan banyak lain sebagainya. Nah, penjual dan pembeli yang ada di pasar itu biasanya berasal dari suku, agama, ekonomi yang berbeda-beda. Nah, untuk kita agar menjaga kerukunan dan ketertiban yang ada di pasar, kita harus mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa. Di mana sikap toleransi itu adalah sikap menghargai dan menghormati sesama agama maupun berbeda agama, suku, ras, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan sikap tenggang rasa itu adalah sikap di mana kita harus berperilaku, berbicara, berbuat yang selalu menghormati dan menghargai sesama maupun berbeda antar agama, suku, ras, ekonomi, dan lain sebagainya. Jika sikap toleransi dan tenggang rasa sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan terjadinya masyarakat yang aman, tertib, beraktivitas dengan lancar, persatuan dan kesatuan semakin meningkat, dan lain sebagainya. Itulah manfaat mengapa kita harus bertoleransi dan tenggang rasa dimanapun kita berada. Nah, ini adalah contoh gambar interaksi yang ada di lingkungan pasar. Ada penjual, ada pembelinya, dan masyarakat di sekitarnya. Ya. Sekarang kita akan mencoba suatu permainan, ya, dimana permainannya tebak gambar. Nanti Adek bisa tutup mata, terus pilih salah satu dari gambar ini, dibuka, lalu Adek tebak gambarnya itu gambar apa. Ya, kita mulai ya. Tutup matanya. Bisa dibuka. Kelompok dengan kelompok. Ini interaksi apa? Interaksi kelompok dengan kelompok. Ya, betul ya. Sekali lagi ya. Tutup matanya. Aja ya. Ya, dibuka. Interaksi di pasar. Interaksi apa? Interaksi di pasar. Ya, benar. Nah, sekarang berarti Ade sudah memahami kan mana yang interaksi sosial dan mana yang interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan interaksi sosial secara nyata atau secara langsung. Ibu berbelanja. Beli apa? Beli dari. Beli satu. Nah,
itulah tadi gambaran nyata mengenai interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan. Tadi kan adik sudah melakukan berbelanja dengan ibu pedagang. Itu namanya interaksi individu dengan individu. Dan tadi adik sempat lewat, terus ada ibu-ibu yang mencuci pakaian. Itu namanya interaksi manusia dengan lingkungan. Ya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai materi interaksi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om.